Halo Bapak dan teman-teman semua, saya Tommy Saputra dari kelas pemrosesan teks untuk kelas malam. Di sini saya akan jelaskan tentang proses, crawling word cloud dan mencari performance dari analisis sentimen masyarakat tentang, infeksi PMK. Yang seperti kita tahu, infeksi PMK ini adalah, kasus baru yang terjadi di Indonesia, khususnya untuk para yang menyerang, hewan ternak. Jadi infeksi PMK ini adalah infeksi penyakit mulut dan kuku yang, menurunkan harga atau nilai jual dari hewan ternak di Indonesia. Jadi di sini kita akan mencari tahu, apakah sentimen masyarakat terkait kasus ini adalah positif, negatif, atau netral. Jadi di sini yang pertama kita lakukan di sini adalah membuat, rapid miner untuk data crawling-nya dan data, pre-processing. Jadi yang pertama dilakukan di sini adalah kita mengambil data dari Twitter dengan menggunakan retrieve. Kemudian, pada koneksi Twitter ini sudah kita setting sebelumnya untuk menggunakan token dari akun Twitter saya sendiri. Kemudian kita lakukan search Twitter menggunakan operator Twitter, kemudian select attribute. Search Twitter ini, kita gunakan di sini seperti yang bisa dilihat di sini, kita menggunakan kata kuncinya adalah PMK dan limit 1.500. Kenapa kita menggunakan limit 1.500? Di sini, jika kita lakukan kita run prosesnya. Dan seperti kita tahu kan kita sudah lakukan di sini namanya subproses. Nah, pada subproses ini semua data itu bakal disaring, jadi ada data yang diambil dan data yang tidak diambil. Nah, yang data yang tidak diambil ini bakal banyak terbuang dari 1.500 data yang kita limit di tadi. Jadi, otomatis kita akan mendapatkan data yang lebih sedikit dari 1.500. Kemudian di sini, mengapa 1.500 juga karena, syarat dari data crawling sendiri, minimal 300 dataset. Jadi sehingga kita harus, ibaratnya antisipasi agar data kita yang kita dapat akan lebih dari 300 dataset, sehingga nanti proses data cleaning manualnya juga akan menghasilkan data yang cukup untuk 300 dataset tersebut. Jadi kita kembali lagi di sini, kita gunakan kata kuncinya adalah PMK, kemudian select attribute, single, dan text, kemudian remove duplicate untuk membuang data yang memiliki teks yang sama atau ID yang sama, kemudian, untuk replace missing value agar kita mendapatkan data yang kosong kita replace di sini. Ini kita masuk ke subproses. Nah, subprosesnya di sini hanya dibagi menjadi 4. Jadi untuk replace RT, di mana jika ada retweet dari teks tersebut, maka akan di-replace di sini kita bisa lihat di sebelah kanan sini. Kalau misalnya ada retweet yang kosong, maka akan kita kosongkan untuk teksnya. Kemudian di replace URL, di sini untuk link-link yang masih aja muncul di bagian teksnya. Kemudian di sini ada replace simbol. Nah, di sini untuk beberapa simbol yang akan kita replace untuk agar, data yang kita gunakan lebih akurat dan hanya munculkan, kata-kata saja. Nah, sekarang, ada satu replace lagi di sini saya tambahkan adalah replace all. Jadi replace all ini, untuk kasus di mana jika kita masih menemukan retweet, link HTTP dan simbol-simbol lain, maka di sini kita menggunakan replace all. Replace all ini saya buat sendiri menggunakan regex dari website. Di sini ada khususnya untuk simbol dan perkatanya.
Kemudian kita kembali ke proses. Setelah kita lakukan pre-processing, kita masuk ke write CSV. Nah, write CSV ini adalah menyimpan data yang sudah disaring tadi atau sudah di pre-processing dan crawling ke dalam bentuk CSV atau dalam bentuk data Excel. Di sini kita simpan dengan nama, bisa lihat di sini, kita ganti dengan nama PMK Data Clean. Nah, ini PMK Data Clean. Nah, kalau kita coba run untuk kasus seperti ini, kita coba run. Karena data kita limitnya 1500, mungkin makan waktu yang lebih lama sedikit. Ini adalah result yang kita dapat. Sini kita lihat datanya dapat 370 data untuk kasus yang sekarang, walaupun kita sudah limitkan 1500 tadi. Tapi untuk kasus sebelumnya, saya sudah dapat sekitar 400-an untuk tanggal 17 Juni kemarin yang sudah saya lakukan. Jadi data ini untuk membuktikan saja kalau misalnya saya run, data kita sudah dapat berjalan dan menghasilkan 370 data set. Nah, kemudian data ini nanti kita saring lagi secara manual untuk khususnya data-data yang seperti kata yang tidak punya arti seperti ini dan yang masih memiliki simbol-simbol yang tidak kita butuhkan. Jadi saya tunjukkan di sini, ini adalah PMK Data Clean 1, yang dimana ini semua adalah data yang saya dapat setelah saya lakukan saring manual untuk tanggal 17 Juni 2022 untuk hashtag PMK. Ini kita dapat. Nah, saya saring di sini sebelumnya ada lebih dari 300, jadi saya saring untuk 300 minimal penggunaan dataset, jadi 300 dataset. Nah, kemudian nanti kita masuk ke bagian proses word cloud. Kita buka dulu di sini RMP-nya. Nah, jadi di sini pada pertamanya kita baca dulu CSV yang mau kita lihat workload-nya. Kita gunakan sini data clean 1. Kemudian nominal to text. Lalu gunakan operator proses dokumen from data. Di sini kita menggunakan vector creation TF IDF. Kalau kita lihat di sini pada proses dokumen from data ada yang namanya tokenize. Kita gunakan pada mode non-letter. Kemudian transform case untuk mengubah tulisannya jadi semua lowercase. Kemudian filter stop word. Ini adalah yang stop word yang kita gunakan di sini, stop word ID. Kemudian filter token by length, di mana minimal 4 karakter dan maksimal 25 karakter. Dan kita kembali ke prosesnya. Word list to data. Kemudian kita lakukan sorting. Dan filter example range. Dengan example pertama 2 dan example 50. Kemudian kalau kita coba run. Nah, ini adalah seluruh kata yang kita dapat dari teks yang sudah kita atau dokumen yang kita dapatkan tadi. Jadi di sini kalau kita visualisasikan dalam word cloud, nah ini yang paling besar adalah di kata sapi. Kita bisa lihat sini sapi 63, wabah 53, ternak 52, dan lain-lainnya. Nah, jadi sini semua kata kunci yang berhubungan dengan infeksi dari penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak tersebut.
Kemudian kita lanjutkan untuk proses penentuan performance-nya. Nah, jadi di sini pertama kita ubah dulu data clean yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 300 data, kita bagi menjadi 2, yaitu data training 70% dan data testing 30%. Jadi di sini data training sudah kita pisah sebanyak 210 data dan data testing sebanyak 90 data. Dan kita lakukan sentimen analisis untuk setiap masing-masing teks. Jadi eh, tolak ukur dari saya sendiri di sini, jika dia masih berhubungan dengan pemberitaan atau sekedar informasi saja, maka saya masukkan sentimen itu sebagai netral. Kemudian untuk negatif adalah jika sifatnya seperti ini. Kata-kata negatif di sini saya pilih untuk yang bersifat penghinaan ataupun penggunaan kata-kata yang kasar. Dan positif di sini jika sifatnya mendukung ataupun memberikan masukan yang membantu dan membangun untuk penyelesaian proses infeksi dari PMK ini. Jadi di sini sudah saya lakukan analisa untuk semua sentimennya, kemudian data ini bakal kita masukkan ke dalam RapidMiner dengan cara di sini kita melakukan import data. Nah, import data sendiri di sini kita pilih data testing dan data training yang sudah kita pilih tadi. Kemudian kita menggunakan role-nya sebagai label dan akan ditunjukkan di sini di bagian data. Jadi di sini ada PMK data testing dan PMK data training. Kemudian kita gunakan operator retrieve untuk mengambil data CSV yang sudah kita import tadi. Kemudian gunakan naive Bayes. Lalu apply model. Lalu lakukan performance. Maka pada saat kita coba run, pertama kita coba di sini untuk data training. Kita coba run. Nah, untuk data training di sini kita bisa lihat performance-nya adalah 100%, berarti semua yang kita prediksi itu benar akurasinya. Jadi prediksi neutral 165 data, negatif 17 data, dan positif 28 data. Kapanya juga 1. Kemudian kita coba untuk visualisasikan di sini. Nah, bisa kita lihat di sini kebanyakan data yang kita dapatkan adalah sentimen neutral. Kemudian kalau kita kembali ke desain, kita coba untuk menggunakan data testing. Kita coba run. Kita lihat performance-nya di sini juga akurasinya 100%, untuk prediksi neutral 71, negatif 11, dan positif 8. Kappa bernilai 1, dan kita cek di visualisasinya juga netral. Tapi di sini untuk yang negatif lebih sedikit ketimbang dari data training tadi. Nah, sekian penjelasan saya tentang penggunaan RapidMiner. Semoga apa yang sudah saya jelaskan ini dapat bermanfaat. Dan untuk peneliti berikutnya dapat menggunakan cara yang sama seperti yang saya lakukan dan mengembangkan lagi dari yang sudah saya lakukan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.